tempat penyeberangan masyarakat untuk melintasi Sungai Batanghari. Antriannya tetap panjang dong. Bukan destinasinya ya, tapi yang disuka tuh ya kayak gini, pemandangan-pemandangan alam ketika di perjalanan. Lebih kepada perjalanannya itu sendiri. Itu masih mending nih, truk pengangkut motor. Kadang-kadang kita bisa ketemu truk pengangkut mobil. Oke guys, halo. Namaku Fadil. Ini adalah vlog touring dari Jambi ke Kuala Tungkal. Ini sebenarnya coba-coba ya, pertama kali bikin konten seperti ini. Sebenarnya kalau perjalanan dari Tungkal ke Jambi itu biasa aja ya, apalagi untuk orang yang sudah terlalu sering bolak-balik Tungkal Jambi ya biasa aja, nggak ada yang spesial. Cuman karena ini hari pertama liburan dalam rentang waktu yang cukup lama, sekitar 6 bulan nggak ada tanggal merah, dan ini hari pertama bisa pulang kampung. Jadi biar bikin suasana pulang kampungnya lebih seru, lebih asik, lebih beda dari biasanya, aku mau rencana untuk bikin konten vlog touring, motovlog gitu, pertama kali untuk kali ini. Walaupun mungkin di jalan nggak ada hal-hal yang begitu spesial yang bakal kita lihat, tapi kita coba komentarin aja hal-hal unik atau random apa yang bisa kita komentarin. Terus ya ngobrolin hal-hal yang bisa kita lihat, amati di sekitar jalan aja. Dan mungkin untuk orang yang belum pernah ke Tungkal dari Jambi juga bisa jadi panduan untuk kalian jika suatu saat nanti mau motoran ke Tungkal gitu. Vlog ini akan cukup panjang durasinya, tapi ini direkamnya secara vertikal ya. Mungkin di IG Reels atau YouTube Shorts, tapi nggak cocok ya karena di sana biasanya durasinya pasti pendek-pendek. Jadi lihat aja nanti apakah tetap panjang seperti ini atau gimana. Dan tentu aja nanti yang direkam di perjalanan nggak semua hal ya, cuman highlight-nya aja atau hal-hal yang stand out aja dari perjalanan tersebut. Kalau misalkan semuanya kita rekam 3 jam perjalanan itu cukup panjang, habis baterai handphoneku pasti. Karena bawa motornya agak santai dan pelan, kemungkinan bisa lebih dari itu ya. Kita nikmati prosesnya aja. Dan karena ini direkamnya dari HP, jadi kemungkinan footage-nya nggak terlalu estetik, dalam artian warnanya, saturasi, dan sharpness-nya mungkin akan sedikit diedit dulu agar bisa lebih menarik ketika nanti di posting. Thank you, let's see. Oke guys, sekarang kita mulai perjalanan kita. Ini recordnya start dari sebelum jembatan Aur Duri 1. Kalian bisa lihat kan di depan kalian itu ada jembatan Aur Duri 1. Ini audionya apakah clear atau enggak kita belum begitu tahu ya. Ini masih testing karena ini pakai mikrofon dari headset. Kalau misalkan ada suara kresek-kresek atau angin, maafkan ya, karena ini kan percobaan pertama kita. Jadi ini jembatan Aur Duri 1 adalah jembatan penyeberangan dari kota Jambi menuju kabupaten-kabupaten lainnya. Dan juga daerah lainnya yang masih masuk dalam domisili kota Jambi, yaitu contohnya Jambi Seberang ya. Jambi Seberang kota. Dan ini dulu waktu zaman dulu adalah satu-satunya tempat penyeberangan masyarakat untuk melintasi Sungai Batanghari. Ini adalah sungai yang kalian bisa lihat, ini adalah Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Provinsi Jambi. Ada truk mau nyalip kita. Oke. Tapi sekarang penyeberangan ini nggak cuma satu-satunya. Ada jembatan yang satu lagi namanya Aur Duri 2, itu lebih panjang. Tapi dia di perbatasan Muaro Jambi yang sebelah sana, sebelah kanan dari kita. Itu nembusnya malah ke daerah Tanjung Jabung Timur. Ini yang paling banyak dilewati orang itu sebenarnya yang Aur Duri 1 ini sih. Tapi ini makin lama makin padat ya. Dan makin lama makin sempit jembatannya terasa. Karena mungkin bukan masalah jembatannya, tapi karena volume kendaraan itu yang makin lama makin banyak, terutama kendaraan warga ya. Ini kalau kita belok kanan itu ke arah Jambi Seberang. Nah, sekarang kita udah lewat jembatan Aur Duri 1. Oke. Nah, depan kita itu ada Gapura, perbatasan Kabupaten Muaro Jambi. Jadi cuman sekian meter aja kita udah keluar dari kota Jambi sih. Nah, ini kalau kita lewat Gapura ini kita udah nggak di kota Jambi lagi. Dan di sini sebelah kiri kita lihat bisa ada pasar buah ya. Ada pasar buah yang jual buah-buah. Biasanya dulu waktu masih awal-awal
nggak terlalu sering ke Jambi, sering beli oleh-oleh untuk orang-orang yang di kampung Kuala Tungkal, buah di sini. Tapi karena sekarang nggak terlalu spesial ya, balik-balik ke Jambi Tungkal itu biasa aja, jadi nggak terlalu sering beli buah lagi. Di depan kita itu ada simpang 3. Ini kalau ke kiri ke daerah desa Mendalo Laut. Jadi buat kalian yang anak Unja yang kuliah di kampusnya di Unja atau UIN Jambi, udah tahu ya kalau tempat kalian biasa ngekos itu namanya Mendalo Darat. Tapi Mendalo Lautnya di mana? Ya itu, yang belok kiri tadi. Sedangkan ini di depan kita bisa lihat ada bentar lagi ada sawah sih. Tapi kayaknya belum kelihatan di kamera ya. Ini masih daerah jalan lintas Jambi Sengeti sih. Lalu lintasnya mulai padat. Ini pagi jam 6:30 ini 6:30, setengah 7. Cuacanya agak dingin ya, karena ini abis hujan, tapi hujannya hujan nggak lebat-lebat banget sih. Jadi suasananya agak gelap ya, agak mendung, nggak terlalu cerah. Harusnya jam segini biasanya matahari udah nembak. Tapi sini nggak ada tanda-tanda ada matahari sama sekali, nggak bisa lihat sunrise. Di sebelah kiri itu ada sutet kayaknya ya, sutet gini memang entah kenapa mereka tuh naruhnya di sekitar sawah ya. Mungkin ya karena memang nggak ada rintangan pohon-pohon apapun. Ini tikungan di depan. Di tikungan itu ada simpang 3 lagi, ada Indomaret juga. Di depan Indomaret itu ada belokan ke kanan. Kalau kita ikut kanan itu kita ke arah Candi Muaro Jambi. Jadi kalau yang mau ke Candi Muaro Jambi banyak rute yang bisa dilewatin ya. Gak harus lewat Aur Duri 2 terus. Lewat sini juga bisa, tapi sini lebih jarang orang lewat sini. Karena jalannya lebih muter ya, lebih panjang. Kalau lewat jembatan Aur Duri 2 kalau dari kota Jambi itu dari arah Kasang, WTC, lurus Cijenjang, itu kan lurus aja, kita ikutin aja jalurnya, gak usah muter-muter. Tapi kalau lewat sini agak muter, masuk ke dalam-dalam. Oke. Di depan itu ada pom bensin, nanti SPBU. Kemungkinan bakal stop di situ dulu untuk isi bensin, karena ini bensin tinggal 2 bar. Akan stop sebentar untuk isi full tank, Pertamax kemungkinan. Jadi nanti kita sampai Tungkal nggak usah ribet, khawatir mau ngisi bensin di mana, karena dari awal berangkat udah isi penuh. Oke, kita agak ngebut sedikit ya. Oke, kita ke sebelah kiri. Ini SPBU-nya. Banyak truk ngantri. Seperti biasa, truk dari perusahaan-perusahaan ini berjejer. Tapi kalau motor harusnya nggak terganggu ya. Walaupun antriannya tetap panjang dong. Tapi ini Pertalite ya. Harusnya Pertamax ada nggak ya? Pertamax antriannya panjang apa enggak? Coba cek dulu ya. Ya, ternyata kelihatannya Pertamax-nya kosong, guys. Terpaksa kita ngisi Pertalite aja ya, nggak apa-apa. Nanti pas ngisi bensin ini kameranya akan dimatikan. Kita akan lanjut record lagi setelah isi bensin. Atau di tempat mana nanti. Yang jelas pas ngisi nanti ini kameranya bakal mati. Salah satu hal yang bikin enak ketika mau pulang kampung kayak gini pakai motor itu sebenarnya bukan destinasinya ya, bukan tujuannya. Kalau udah sampai di kampung mah, kalau udah sampai di Tungkal misalnya, udah nggak ada yang dicari sih sebenarnya. Nggak ada yang pengen diantisipasi, mau ngelakuin apa, nggak ada sebenarnya, biasa aja. Tapi yang disuka tuh ya kayak gini, pemandangan-pemandangan alam ketika di perjalanan. Lebih kepada perjalanannya itu sendiri. Yang kita lihat di kiri kanan ini, puskesmas, SD, sekolah,
Dan kampung-kampung lah, perumahan-perumahan penduduk yang di kawasan pedesaan seperti ini masih asri gitu. Masih banyak pohon-pohonnya, masih banyak sapi-sapi. Nggak tahu nih sapinya kelihatan apa nggak di kamera ya. Dan masih banyak pohon-pohon hijau lah, lapangan-lapangan luas. Yang bikin kita tuh agak semi-semi healing gitu ya dari hiruk pikuk kota yang banyak beton gitu. Beton, gedung pencakar langit. Yang matahari itu nggak bebas masuk gitu. Kita rasa kayak kejebak gitu ya. Di mana-mana kiri kanan semuanya bangunan aja. Nggak ada kayak namanya sungai, pantai, rumput-rumput. Itu jarang didapat. Jadi sebenarnya makanya kalau bolak-balik Jambi Tungkal kayak gini, kecepatan speed motorku biasanya nggak terlalu cepet sih. Karena nggak ingin ini cepat berlalu gitu. Kalau misalkan terlalu ngebut, apa sih yang mau dikejar gitu? Santai aja lah, nikmati selagi kita lagi masih di jalan ini. Oke, kalian bisa lihat di sebelah kiri ini ada sawah, tapi sawahnya nggak terlalu cantik ya, agak becek ya, karena mungkin musim hujan. Jadi nggak terlalu hijau dia. Ada masa-masanya di mana sawah ini cantik banget, kayak hijau banget. Memang rapi, tapi ini karena banjir, terendam air, jadi ya becek kayak gitu. Ini kalau kita udah masuk area sini berarti kita bentar lagi udah masuk kota Sengeti ya. Sengeti ini kota, tapi dibilang kota besar ya jelas banget enggak ya. Ini lebih ke ibu kota kabupaten aja. Jadi Kabupaten Muaro Jambi itu pusat administrasi pemerintahannya tuh ada di kota Sengeti ini. Jadi bupatinya, DPRD-nya semuanya berdomisilinya di sini. Tapi kalau dibilang kota yang proper atau enggak, sebenarnya nggak bisa dibilang kota-kota yang gimana ya. Mereka lebih kayak pusat perdagangan masyarakat dan pusat pemerintahan aja. Tapi kalau masalah ramenya kalah ya, karena ini nggak jauh dari Jambi, kota Jambi. Kota Jambi aja kan jaraknya cuma sekian menit dari sini. Jadi masyarakat kalau nyari hiburan mendinglah ke kota Jambi daripada di sini. Terus kalau daerah Muaro Jambi lain banyak yang lebih rame ya. Karena udah di pinggiran Jambi semua, kayak Mendalo, apalagi Sungai Bahar, Kumpeh, banyak lah. Jadi kota Sengeti ini nggak terlalu bedanya signifikan dibanding daerah lain di Muaro Jambi sih. Gitu. Kemungkinan kita mau cari sarapan pagi dulu ya, karena belum makan. Ini udah hampir jam 7. Kemungkinan mau cari nasi gemuk atau apa gitu. Minumnya juga mungkin kita cari kopi-kopi ya, biar nggak ngantuk di jalan. Oke, sekarang kita udah mulai masuk daerah kota Sengetinya. Kalian bisa lihat sendiri kotanya nggak terlalu rame ya, tapi lumayan lah dibanding desa yang kita lewatin tadi. Kita mau cari sarapan dulu. Kemungkinan kalau ada warung di depan itu di jalur 2 berhenti dulu. Ya bedanya Sengeti ini dibanding jalan yang kita laluin lainnya ya jalannya lebih lebar dan dia jalurnya 2 gitu. Jadi lebih enak kalau mau ngebut-ngebut, lebih satset. Di mana ya cari sarapannya? Kayaknya di sini ya. Kita sarapan sini aja. Agak becek ya. Parkir depan. Ada gado-gado nasi gemuk. Gado-gado apa nasi gemuk ya? Ini nasi gemuk aja cukup. Yuk kita makan. Perut sudah terisi, saatnya kita let's go. Nah, ini sedang pagi-pagi di Sengeti ini udah agak rame ya. Kita bisa lihat warga udah mulai beraktivitas. Ini harusnya ini hari bingung aku, hari Kamis ya. Hari Kamis kan masih, bukan hari Minggu. Ya, mereka masih belum liburan ya. Kebanyakan kayaknya
sekolah negeri masih sekolah ya. Kalau di sekolah swasta beberapa seperti sekolah tempat aku ngajar itu udah libur karena udah ngambil rapor Rabunya. Ini beberapa ada yang masih ngantar anak ke sekolah loh. Dan masih ada lihat anak SMA pergi ke sekolah. Berarti mereka belum libur. Liburnya Jumat kayaknya, tanggal 20 Desember. Ya, for your information, ini ngerekam videonya hari Kamis ya, tanggal 19 Desember 2024. Lokasi di Sengeti. Ini kita bisa lihat ada sekolah di sebelah kiri. Tapi kayaknya nggak rame ya. Ada yang libur, ada yang enggak. Beberapa aja yang libur, beberapa enggak. Ya kita lanjut. Ya kalau di Sengeti ini suasananya enak ya. Kalau untuk naik motor, karena ya seperti yang aku bilang sebelumnya, jalannya itu lebar, 2 jalur. Cuman ya hati-hati aja sama truk sama bus. Lebih banyak truk sih. Karena sini kan jalan lintas ya. Truk-truk dari perusahaan macam-macam sih, dari sawit itu semuanya pada lewat sini dan kadang-kadang agak ngebut ya. Ya karena jalannya tadi lebar kan. Itu di depan aja tuh ada truk sawit sama truk ngangkut motor. Itu masih mending nih, truk pengangkut motor. Kadang-kadang kita bisa ketemu truk pengangkut mobil. Truk yang ngangkut mobil Expander, Rush, Terios, Avanza. Jadi di atas mobil ada mobil lagi gitu. Bayangin seberapa beratnya itu truk. Dan seberapa kuat mesinnya untuk narik truk itu. Ini bisa kita salib nggak ya? Harusnya bisa deh. Jalannya Sengeti ini bisa dibilang nggak semulus biasanya. Harusnya dulu-dulu lebih mulus dari ini. Ini sekarang udah banyak lubang, terutama di sebelah kanan. Kalau kita terlalu mepet ke tepi jalan, tepi ke sebelah ruas pembatas jalan ini, tepi-tepi taman ini, itu banyak beberapa yang agak bumpy, banyak aspal-aspal tambelan. Yang bikin naik motornya tuh agak kurang enak ya, karena geduk-geduk gitu. Oke, di depan masih ada mobil pengangkut motor, ya ada 2 loh. Tapi yang satunya stop kayaknya. Nggak lanjut jalan. Di sebelah kiri ada minimarket legendaris yang ada di semua penjuru Provinsi Jambi. Fresh Sengeti. Fresh minimarket. Seperti kita tahu ya, kalau di kota Jambi ya banyak minimarket fresh. Ada Fresco, kalau di Jalan Patimura ada Fresh apa lagi? Fresh Hill kalau dekat Kumpe. Ada Fresh apa lagi? Lupa, pokoknya Fresh banyak sekali cabangnya di Jambi itu. Cuman beda ujung nama belakangnya aja. Depannya mah sama. Kalau di sini Fresh Sengeti, kalau di Tungkal juga ada Fresh Tungkal. Di daerah Jalan Patunas di depan Stadion Kuala Tungkal itu ada minimarket Fresh juga. Lumayan ya berarti ya. Usaha keluarganya lumayan sukses dan pendapatannya juga nggak main-main. Karena bisa buka cabang sampai bermacam-macam ruko di berbagai penjuru provinsi. Dan mudah-mudahan minimarket lokal seperti itu tuh dapat menyerap tenaga kerja yang lebih baik ya. Jadi banyak orang-orang yang butuh pekerjaan, entah sebagai kasir atau sebagai pelayan minimarket pada umumnya, semuanya dapat diberikan pilihan untuk loker-loker yang lebih banyak juga. Jadi tidak hanya menguntungkan sisi pebisnisnya, tapi juga masyarakat di sekitarnya. Oke. Ini kalian bisa lihat itu belok kanan itu ada jalannya agak besar, tapi sepi sih. Karena itu jalan cuman untuk perkantoran pemerintah Muara Jambi ya. Jadi kalau pemerintahan Muara Jambi itu belok kanan tadi yang barusan kita lewatin. Itu di situ ada DPRD, ada kantor bupati, semua kantor pemerintah pokoknya di sana semua lah. Tapi ya keramaiannya cuman itu aja, cuman tempat orang kerja aja, terutama PNS ya. Kalau misalkan kalian bukan PNS dan kalian nggak ada yang dicari hiburan gimana di situ ya, sebenarnya nggak ada apa-apa di sebelah kanan itu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita udah selesai ini dari Sengeti. Kemungkinan jalur di depan ini makin lama makin sepi.